Halo teman-teman semuanya. Hari ini tanggal 26 April, lockdown Shanghai batch kedua hari ke-26. Jadi tanggal 24 April, di kompleks rumahku tiba-tiba ada kabar buruk. Aku yang sudah bebas dari tanggal 12 April, terus tanggal 24 April itu tiba-tiba diumumin ada satu orang di kompleks rumahku ini yang hasil tes PCR-nya ini sedikit bermasalah dan dicurigai orang ini kemungkinan positif. Lalu pertanyaan sekompleks rumah, sudah di lockdown selama 24 hari, kok bisa tiba-tiba di hari ke-24 itu ada orang yang positif? Ternyata teman-teman, orang ini tuh orang pemerintahan, jadi dia tuh setiap hari punya akses untuk keluar untuk bertugas. Jadi begitu pengumuman ini diumumkan, kompleks rumahku ini langsung sunyi dan sepi dalam sekejap. Gak lama kemudian, masih di hari yang sama, dipastikan berkali-kali orang ini sebenarnya positif atau negatif, dan ternyata hasilnya orang itu negatif. Jadi aku sekarang masih bisa jalan-jalan di kompleks rumah ya teman-teman. Kalau aja misalnya orang itu positif, tempatku ini yang mestinya sudah jadi prevent area, malah jadi lockdown area. Oke, berikutnya aku mau bahas apa aja kesibukan baruku selama lockdown ini. Akhir-akhir ini setiap pagi itu wajib untuk tes antigen mandiri teman-teman. Jadi sebelum jam 8 pagi itu harus bangun tes antigen mandiri yang ditusuk lewat hidung. Terus setelah itu hasilnya itu wajib kita upload ke aplikasi. Terus biasanya setelah tes itu aku pagi-pagi biasanya buka aplikasi Jingtong yang sebelumnya aku udah sering bahas ke kalian. Satu-satunya aplikasi yang bisa kita pakai selama lockdown ini. Jadi aku biasanya cek barangku tuh udah sampai mana. Dan sampai sekarang teman-teman di Jingtong dari sekian banyak yang aku beli, sampai sekarang tuh aku cuman baru terima satu barang. Jadi itu udah aku bahas di video yang sebelumnya. Jadi bisa dibilang selama 1 minggu ini gak ada pergerakan sama sekali untuk barang-barang yang lainnya. Kalian pasti heran kan, kok bisa sih di lockdown udah selama ini? Dan di video sebelumnya aku juga udah pernah bahas kalau banyak kurir Jingtong yang dilarikan ke Shanghai untuk bantu kirim barang. Tapi kenapa kok sampai sekarang masih aja begitu lama pengirimannya? Jadi teman-teman, untuk pengiriman itu memang lama banget karena si penjual atau pengirimnya itu wajib punya semacam kartu tanda masuk. Jadi selama perjalanan, baik itu di dalam Shanghai-nya sendiri atau dari luar kota masuk ke Shanghai, itu wajib punya kartu tanda masuk. Jadi kalau misalnya nggak punya, pengiriman itu langsung di cancel, nggak bisa lanjut dikirim. Dan sebelumnya tuh ada beberapa orang yang mencoba untuk memalsukan kartu tanda masuk ini supaya dia bisa kirim-kirim barang. Dan ternyata di tengah perjalanan ketahuan kalau misalnya kartu tanda masuknya ini palsu. Jadi teman-teman, untuk yang di Shanghai ini meskipun udah bisa pakai aplikasi Jingtong, terus kurirnya yang di Shanghai juga sudah ditambahin, tapi sekarang kendala yang paling besar yaitu di kartu tanda masuk. Jadi kalau misalnya kita beli barang di Jingtong itu, kita juga nggak tahu ini barang yang bisa dikirim apa enggak. Dan kalau bisa pun kita nggak bisa tahu kapan pastinya barang ini kita bisa terima. Untuk aku sendiri, sekarang yang paling aku khawatirin itu tisu teman-teman. Jadi memang sebelum lockdown itu udah beli banyak sih tisu. Cuman ya namanya setiap hari dipakai, tentunya makin lama makin menipis kan. Udah gitu waktu itu kan ngiranya cuma di lockdown sebentar. Ternyata nih di lockdown sudah hampir 1 bulan. Jadi sekarang yang paling aku tunggu-tunggu dari aplikasi Jingtong yaitu aku bisa terima tisu. Terus temenku tuh banyak juga yang tanya sama aku, Shanghai kok di lockdown selama ini, emangnya gak ada kemajuan apapun? Kalau aku lihat selama lockdown ini, kemajuannya tuh benar-benar dikit sekali teman-teman. Jadi misalnya kalau kita lihat dari kasus yang kemarin aja ya, itu bertambah 1.661 kasus lokal plus 15.319 OTG. Jadi kalau di total ini ada 16.000 lebih, hampir 17.000 ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat lockdown ini memang sudah makan waktu cukup lama, tapi menurutku kemajuannya cuma sedikit. Dan dengan jumlah yang sebanyak ini, kalau misalnya kita memang harus menunggu sampai 0, ini yang jadi pertanyaan besar, mau sampai kapan lockdown ini diteruskan?
Berkaitan dengan lockdown yang lama ini, gimana sih rasanya di lockdown sampai selama ini? Pertama, aku bahas tentang aku dulu ya teman-teman. Jadi kalau aku sendiri di lockdown ini nggak sampai stres, soalnya aku di rumah ada Kunio, ada Takeshi, terus untuk makanan juga selalu lengkap, karena di sini tuh setiap hari ada group buying teman-teman, jadi nggak cuma sekali-sekali, setiap hari ada, variasinya makin banyak. Dan sekarang itu makin lengkap informasinya. Jadi kita tahu buah apa yang kita beli, daging apa yang kita beli, dan sayur apa yang kita beli. Nggak kayak waktu awal-awal di lockdown teman-teman. Jadi cuma tahu sayur, buah, daging, tapi nggak tahu dapatnya tuh jenisnya yang mana. Cuman kekurangannya harganya lebih mahal dari harga normal. Terus setelah itu ini penting juga. Jadi setelah dapat bahan makanannya, untungnya di rumah ini ada yang bisa masak, ada Kunio yang masak. Jadi dengan bahan makanan yang beraneka ragam, itu kita tahu ini kalau misalnya dikombinasi jadi makanan apa, seperti itu. Terus untungnya juga di rumahku ini nggak sempit teman-teman, jadi meskipun semuanya di rumah, itu nggak sumpek. Terus setelah itu udah bisa keluar rumah. Yang ini juga lumayan ngefek teman-teman. Jadi waktu itu kan aku sempat 12 hari nggak boleh keluar dari pintu rumah kan. Terus begitu udah boleh keluar dari pintu rumah, itu benar-benar rasanya plong banget, meskipun kita masih belum boleh keluar dari kompleks rumah. Terus yang terakhir, masalah kerjaan. Jadi untungnya untuk aku dan Kunio, kerjaan kita tuh masih bisa dikerjain dari rumah. Jadi kalau misalnya masih di lockdown, kita masih bisa produktif meskipun di rumah. Di luar sana tentu banyak ya teman-teman yang nggak stres, tapi yang stres juga nggak sedikit pastinya. Jadi misalnya ada yang stres karena nggak bisa kerja, karena penghasilannya tuh mengandalkan pekerjaan yang harus dikerjakan dari luar rumah, di toko misalnya. Terus yang berikutnya aku bisa rasain sendiri dari WeChatku. Jadi di WeChat itu kan ada fitur namanya WeChat Moment. Itu semacam kayak kita bisa tulis status, bisa share foto juga atau video juga, macam-macam. Jadi di sana tuh banyak banget teman-temanku tuh yang minggu lalu tuh marah-marah isinya statusnya karena nggak tahu lockdown ini sampai kapan. Oke, pertanyaan yang berikutnya, 1 minggu ini aku udah dikasih apa aja dari pemerintah dan komite lingkungan? Yang pertama, minggu lalu itu habis dapat berbagai macam sayur dari pemerintah, kalian bisa lihat dari gambar ini. Terus yang berikutnya, minggu lalu juga itu habis dapat daging sapi dari komite lingkungan. Lalu dari kombinasi antara sayur dan daging itu tadi, Kunio masakin kuah, jadi dalamnya ini ada lobak sama daging sapi. Jadi itu dia teman-teman bahan makanan yang aku terima selama 1 minggu terakhir. Terus selain bahan makanan, kemarin tuh dapat hand sanitizer dari komite lingkungan. Ini kayaknya mereka bikin sendiri deh, soalnya botolnya ini cuman bening gini, nggak ada mereknya. Ini lumayan berguna juga sih, jadi kalau misalnya kita habis dari luar, habis keluar rumah, karena sekarang udah boleh keluar rumah, jadi mungkin mereka mikir pingin kasih kita hand sanitizer supaya setelah sampai rumah, kita bisa pakai hand sanitizer dulu, baru pegang barang-barang yang lainnya. Oke teman-teman, sekarang di sini udah mau jam 6 sore, sekarang cuacanya di luar lagi cerah banget, aku tunjukin ke kalian ya. Sore ini aku nggak bakalan jalan-jalan di luar teman-teman. Jadi habis ini aku liatin ke kalian makanan apa yang aku makan malam hari ini. Oke teman-teman, jadi video kali ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.